Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya bersama salah satu klien saya yang energik dalam artian cepat sembuhnya. Nah, nanti kita tanya apa sih tips agar lebih cepat ceria lagi, terus tidak kelihatan orang psikosomatik lagi. Nah, di samping saya ada Bu Siti Haena. Bu Siti Haena dari mana? Dari Kalideres, Semanan. Dari Kalideres, Samanan. Semanan. Halo, asli? Asli Lampung. Lampungnya mana? Lampung Timur. Nah, ini Bu Siti Haena aslinya dari Lampung, berarti perantau. Bu Siti itu awalnya terkena psikosomatik, kecemasan, dan ada asam lambungnya juga ya. Itu kapan? Sekitar bulan Juni. Berarti Juni tahun 2021 ya? Oh, waktu... Iya, 2021. Waktu varian Delta tinggi itu? Iya. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan? Yang pertamanya positif. Oh, iya benar. Ini beberapa klien saya juga awalnya positif, terus efeknya berkepanjangan. Nah, itu yang disebut long COVID itu bukan COVID-nya panjang sampai berbulan-bulan, tapi biasanya ada psikisnya juga, cemas gitu. Nah, Bu Siti Haena ini berarti awalnya dulu belum tahu kalau ini psikosomatik? Belum. Dulu ngiranya apa? Ya, pikiran aja. Soalnya pikiran yang apa? Cemas, takut berlebihan. Terus pas waktu saya sakit kan, waktu tinggi-tingginya COVID ya. Betul. Terus banyak orang meninggal, saudara meninggal, teman dekat meninggal. Saudara, teman dekat meninggal. Iya, itu berpengaruh juga. Betul. Gitu. Terus tiba-tiba ibu sendiri yang kena. Terus pikirannya langsung. Iya, gimana ya? Pokoknya semuanya takut, serba takut, lebih ke takut mati. Kalau itu semua juga yang takut mati, takut penyakit berat, penyakit berat. Terus kalau semuanya ada orang sakit ini, waduh, jangan saya juga sakit kayak gitu tuh, gitu. Terus kalau seumpama ada orang meninggal, jangan-jangan rumah saya kan dekat masjid nih. Kalau dengar siaran orang meninggal, ya gitu, aduh, gitu. Ibu sering ke UGD nggak, Bu? Kalau ke UGD kan takut. Oh iya, bener. Di kala itu orang cemas yang biasanya ketika serangan panik ke UGD saat pandemi itu malah jadi takut. Nah, jadi takut soalnya pas lagi rame-ramenya. Gitu. Paling ya ke dokter, ke klinik, yang dibilangnya asam lambung gitu. Dapat nasihat nggak, Bu, dari dokter? Dari dokter, kalau dokter tuh lebih ke pantangan makanan, terus nggak boleh makan ini gitu, lebih ke situ. Kalau lebih ke psikisnya itu enggak disampaikan. Terus ibu tahu ini gangguan psikis dari siapa? Lihat YouTube sih, pengalaman dari YouTube gitu, orang-orang yang ternyata kok sama sih, banyak lah ya. Banyak, terus sama apa yang dirasain tuh sama kayak saya gitu. Persis, terus jadi tahu ini mungkin gangguan psikosomatik. Iya. Baik, berarti ibu sudah cek seluruh badan ke dokter? Udah. General check up udah. Rongsen, terutama rongsen, soalnya kan dada nyesek gitu ya. Rongsen tuh 2 kali. Ronsen 2 kali. Hasilnya bagus. Pernah EKG belum? Kalau EKG belum sih. Belum. Endoskopi belum? Belum. Oke. Kan saya nggak segitu. Saya lebih ke ini kayaknya sih, Pak. Cemas tinggi. Cemas. Soalnya kalau dari lambungnya itu nggak begitu pengaruh. Enggak. Maksudnya dari lambungnya tuh nggak kan, kalau yang parah tuh muntah atau apa gitu. Kita kan mual gitu, enggak. Sendawa enggak? Sendawa, bergas sendawa itu tuh. Gasnya tinggi lah ya. Baik. Lebih ke situ sih. Terus ini selama mengalami ini mungkin awal-awal sulit tidur, Bu? Iya. Berapa bulan pertama sulit tidurnya? Sekitar 1 bulanan. 1 bulan pertama sulit tidur. Iya. Bener-bener sulit itu tidur. Nanti terus kesini-sininya ya nanti nyaman. Terus nanti ada muncul berita lagi. Apa lagi muncul lagi gitu, nggak bisa tidur lagi gitu, gelisah lagi, cemas lagi gitu, nanti agak enakan, begitu lagi gitu, terus gitu. Terus Bu Siti ini memutuskan hipnoterapi berarti setelah 5 bulan kena ya? Iya.
kalau nggak salah kan mulai udah hampir mau 2 bulan ini terapi. Iya. Oke, 5 bulan itu kenapa memutuskan hipnoterapi, Bu? Ya, pengen sembuh, pengen cepet sehat. Karena mungkin awalnya udah sembuh naik lagi, udah sembuh cemas lagi, itu yang bikin capek. Terus Ibu dari sesi pertama ini kan sesi ketiga ya, nanti ada sesi terakhir, sesi 4 ketemu saya. Nah nanti di sesi di sesi ke-1, ke-2, ke-3 progresnya gimana? Dari ke-1, ke-2 ada sih perubahan, tapi nggak begitu ini ya. Nah ya. kedua, ketiga ini lebih kerasa gitu perubahannya. Berani. Lebih inilah gitu, maksudnya yang kemarin yang dirasa-rasa itu mulai udah bisa ngendaliin. Terus udah ada rencana buat ke depan gitu. Kalau tadinya kan nggak ada tuh. Tadinya kan nggak ada rencana ke depan, apa sih? Nggak ada. Udah hampa gitu. Jalan kayak mimpi, hidup kayak ngambang. Iya, ya begitulah pokoknya kayak nggak nyata. Betul, hidup seperti nggak nyata. Nah itu yang sering rekan-rekan tanyakan. Terus ini Bu, kemarin pulang kampung ya, ke Lampung. Berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu healing lah ya. Refreshing gitu. Setelah yang kedua ya, setelah hipnoterapi yang kedua, pulang kampung. Iya. Lampung Timur itu mana ya? Deket Waikambas. Oh, Waikambas. Pusat latihan gajah Waikambas. Bener-bener Waikambas. Berarti dari sana terus pulang lagi ke sini terus atur jadwal. Biasanya kan terapi di Tangerang, kali ini pindah rute ke Tambora, lebih dekat ke sini kan? Iya. Emang lebih dekat sini. Terus Bu Siti, selama penyembuhan ini pengobatan apa saja selain dokter, hipnoterapi, apa ada psikiatri atau ada pengobatan healing lainnya seperti ruqyah dan lain-lain, udah pernah coba? Ruqyah ya. Sudah. Kalau ke psikiater belum sih. Belum ya, baik. Jadi ruqyah aja. Terus sekarang sehari-hari rencana kedepannya apa? Pengen buka usaha. Usaha ya. Pengen banyak rencana justru ini kayaknya malahan. Kalau kemarin kan kayaknya nggak ada rencana tuh. Sekarang kayaknya yang pengen buka permakan lah, yang pengen buka warung lah gitu, yang pengen ngambil jahitan konveksi lah ya. Konveksi lah gitu. Banyak rencana lah gitu. Daerah sini semua orang konveksi. Terus ini Bu Siti, dulu sensasinya apa aja yang dirasakan? Biasanya teman-teman nyamain nih. Mas apa ada klien Mas Hari yang rasanya gini. Nah itu, coba jelaskan Bu apa aja yang dirasakan di tubuh. Sensasinya kalau pas panik datang, cemas ya, pas cemasnya datang itu perut mual gitu ya, mual tapi nggak sampai muntah, enggak, cuma mual, terus pusing. Saya lebih ke dada, nyesek. Gitu. Sering analisa nafas nggak? Iya, ini jangan-jangan kok nggak nyampe ya gitu. Waduh, jangan-jangan putus nih. Gitu. Betul itu. Kadang ada yang ngecek sendiri, ini dicek, Madi dicek. Saya sering ditanya tuh sama suami, nyesek enggak? Saya bilang enggak, takut mereka tambah panik. Takut terus suami panik, padahal saya ngerasain nyesek. Itu kalau saya udah mulai nyesek begitu kan, kalau semuanya pikiran makin panik gitu. Makin nyesek. Makin nyesek. Jadi saya kemana nih yang saya harus kayak nyaman gitu, ke rumah ibu gitu, minta dianterin ke rumah ibu gitu dulu. Jadi di sana mungkin situasinya beda, jadi lebih apa ya, kayak nyaman aja gitu Pak, di rumah ibu gitu. Baik, terus ada lagi sensasi selain itu kayak kelayangan? Iya, kelayangan. Sekarang masih ada nggak kelayangannya? Sekarang kayaknya enggak, udah enggak. Tiba-tiba hilang sendiri. Hilang sendiri. Jadi memang kalau cemasnya berkurang, sahabat-sahabat, kadang kelayangannya hilang karena biasanya yang bikin kelayangan itu gula darahnya rendah. Ketika cemasnya sudah berkurang ya gula darahnya normal lagi gitu. Nah, jadi itu yang disebut psikosomatik gitu. Jangan nanya obatnya apa gitu, ya obatnya minum gula gitu. Terus ada lagi Bu selain kelayangan apa? Mata blur. Mata blur. Masih nggak sekarang? Sekarang kalau blur udah berkurang, masih tapi udah berkurang banyak sih. Iya, biasanya yang paling lama itu kelayangan sama mata blur. Kalau Ibu karena baru sesi 3 itu sih wajar karena belum 2 bulan 3 bulan sih gitu. Nah jadi mata blur sahabat-sahabat. Terus leher kaku, udah enggak. Terus pernah nggak kayak mengganjal? Iya. Sekarang udah enggak. Ibu ada obat lambung nggak dari dokter sambil diminumin, sambil hipnoterapi sambil diminumin?
selama hipno saya berhenti obat. Berhenti obat. Fokus di hipno aja. Soalnya saya kan udah 5 bulan sebelum hipno itu udah obat terus sampai bau obat apa itu asam lambung yang warna pink, mereknya apa gitu nggak tahu dah. Udah baunya aja udah kayaknya enak. Karena udah hampir tiap hari ya Bu ya. Iya. Hampir udah tiap keseringan hari. minum obat. Betul. Terus dari situ berhenti, lanjut ke sini adalah hipnoterapi, sambil hipnoterapi. Biasanya beberapa ada yang sambil minum obat, lambung juga gitu. Tapi tidak masalah gitu. Terus Ibu ada lagi Bu seperti dada panas, punggung seperti awalnya awalnya panas dadanya, yaitu terus divonis asam lambung itu. Karena GERD atau apa gitu kan bahasanya itu. Iya benar. Nah kesininya ya waktu belum hipno ya masih sering ngerasain perut panas, dada kadang-kadang panas tapi nggak separah waktu awal gitu. Cuman lebih ke ya itu ke apa namanya? Pikiran cemas ya. Kecemasnya. Waktu dulu awal-awal pernah nggak Bu keringat dingin di kaki? Iya, keringat dingin, kaki dingin gitu. Terus kedutan. Ada kedutannya? Ada. Siap, berarti sama seperti yang sering ditanyakan rekan-rekan. Terus Bu sekarang makanan normal atau masih ada yang dipantang Bu? Makanan sekarang udah yang tadinya saya takut kayak sambal gitu, udah saya makan. Kayak gorengan, bakso. Kalau asem sih masih belum berani nyoba sih kalau asem. Tapi kalau pedas udah berani. Kayak bakso malah berani ya. Gorengan malah berani. Itu kalau orang asam lambung lihat gorengan udah menggigil. Malah Bu Siti malah makan gorengan tapi takut asem. Kebalikannya. Asem yang masih ini asem. Betul. Belum berani. Terus Bu, apa sih tips di rumah ketika hipnoterapi agar lebih cepat sembuh? Di rumah biasanya melakukan apa aja Ibu? Kalau cemas mulai datang, soalnya cemas nih, langsung apa? Olah nafas. Terus menyibukkan diri aja, jangan diem gitu. Mengalihkan lah ya. Mengalihkan. Ya malam kalau mau tidur. Afirmasi. Pagi bangun tidur Afirmasi. Terus sambil olah nafas. Terus ada nggak kegiatan-kegiatan kayak ngobrol sama tetangga itu ada nggak? Ada ya, tapi nggak sering. Nggak sering gitu lah. Ya tetaplah sosialisasi ada. Terus kayak ke pasar, yang pasar siapa? Pasar, kalau ke pasar sih udah berani. Berarti kalau belanja ya sendiri ke pasar. Baik. Terus Bu Siti, motivasi untuk rekan-rekan yang masih penuh takut, khawatir dan lain sebagainya apa Bu? Motivasinya semangat terus. Nah dulu Bu Siti ini awalnya dari nontonin vlog Mas Arya sama klien-klien, sekarang semangat pasti sembuh gitu, pasti sembuh. Bu, menurut Ibu sekarang setelah 6 bulan sampai terus memutuskan hipnoterapi, menurut Ibu apa yang bikin lama? Karena ada yang sampai setahun, 2 tahun dibiarin. Kayak Ibu kemarin bisa sampai 6 bulan, itu juga termasuk menurut saya kelamaan gitu. Karena nggak tahu. Metodenya gimana, obat udah segini. Berarti koleksi obat banyak. Tapi sekarang udah saya buang-buangin. Dilelang. Dilelang aja. Ada yang 1 lemari. Soalnya kalau ngeliat pernah sakit ini nih, jadi biar nggak kelihatan udah buang-buangin aja. Ya, terus untuk beberapa rekan-rekan juga yang masih sering mensi, terus lihat saturasi, terus sering cek badan, itu alat-alatnya mending disembunyikan gitu. Karena terkadang beberapa orang cemas sedikit yang harusnya healing, olah nafas, afirmasi, itu malah mensi sendiri. Nah itu yang bikin cemas. Terus untuk beberapa yang takut penyakit parah, Bu Siti pernah nggak takut penyakit parah dan nggak sembuh? Pernah ngerasain itu ya? Duh ini sembuh nggak ya kok gini? Iya. Lebih ke itu Pak, kalau saya paru-paru. Soalnya kan yang saya rasa itu napasnya nggak plong itu. Justru kalau pas lagi makin pikiran makin panik, makin ngap. Ya, gitu. Napasnya makin nggak plong gitu. Tekanan psikologis gitu. Nah biasanya beberapa penderita yang ditakuti itu tidak jauh, takut ginjal, kadang tidak takut ginjal ya takut paru-paru, tidak takut paru-paru ya takut jantung. Iya itu. Tidak takut jantung ya takut kanker otak. Nah itu umum biasanya, Mas saya takut kanker otak. Dicek gimana sehat? Kok takut gitu? Nggak tahu, kemarin gara-gara baca. Pernah searching nggak? Searching
Enggak sih. Kayak enggak. Merasain apa langsung dicari? Enggak, saya enggak ke situ. Nah, tuh sahabat-sahabat, makanya cepet. Kalau yang apa dirasa langsung searching, pintar. Jadi gini Bu, orang terapi sekarang pinter banget, malah kayak dokter kejiwaan, persis. Jadi datang ke sini, Mas, amigdala saya itu seperti ini. Jadi nanti ketika hipnoterapi apa yang dilakukan agar amigdala saya itu menjadi normal lagi dan tidak error lagi. Nah, kayak kita sebagai terapis kan memang itu bukan ranah kita gitu. Jadi itu ranah dari dokter kejiwaan. Tapi si klien yang datang sudah mirip dokter kejiwaan pertanyaannya. Nah, itu biasanya karena searching nonton gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang sebetulnya klien tidak perlu tahu, karena klien kan sebetulnya yang penting damai, tenang, sembuh. Nah, tapi beberapa orang ada yang analis. Jadi orang analis itu, Mas, bagaimana cara menaikkan hormon endorfin, Mas, bagaimana cara agar hormon serotonin kita normal lagi dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya tidak perlu, karena sebetulnya yang sahabat butuhkan itu hanyalah tenang dan damai. Karena ketika sahabat tenang dan damai tidak akan berpikiran ke sana. Nah, beberapa ya ada yang nanya amigdala, ada yang nanya hormon dan lain sebagainya gitu ya. Kita ya tanggapi, cuma sebetulnya tidak perlu banget untuk mengetahui lebih detail. Nah, baru-baru ini Bu, jadi banyak klien juga yang pengen cek bakteri. Karena saking dicek semua udah nggak ada yang bisa dicek lagi, mungkin karena sehat semua. Nah, biasanya pada pengen cek bakteri. Bu Siti Haena ada keinginan nggak untuk cek bakteri? Enggak deh. Karena udah tahu lah ya ini dari cemas. Nah, beberapa memang karena mungkin ya dari internet atau dari mana juga pada pengen cek bakteri. Nah, mulai sekarang kurangi searching, kurangi melihat hal-hal yang di luar ranah kita gitu. Jadi kadang datang ke sini mau hipnoterapi malah saya kayak skripsi. Mas Arya, gimana kalau ini amigdala saya gini gimana? Kok bisa dengan hipnoterapi dengan kata-kata kok bisa amigdala normal? Kan itu harusnya mungkin butuh memori di pikiran kita diubah dan lain sebagainya. Jadi terlalu analis. Nah, itu juga membuat kita jadi terhambat karena segera dianalisa. Setiap penyembuhan dianalisa pun tidak baik gitu, karena nanti akan menimbulkan cemas gitu. Jadi ketika penyembuhan psikosomatik itu salah satunya adalah simpan dulu kepintaran kita, serahkan ke yang biasa menangani, sudah sisanya latihan, main, lama-lama hilang sendiri. Karena beberapa klien saya yang sudah sembuh, beberapa malah udah lupa kalau pernah punya gangguan gini. Kecuali yang baru-baru sembuh masih takut, kadang wajar, masih takut, aduh kambuh lagi nggak ya gitu. Nah, itu wajar. Tapi kalau yang udah sembuh lama, itu biasanya sudah sama sekali nggak mikirkan tentang pernah ngalamin gangguan gini gitu. Nah, Bu Siti, terus apalagi nih motivasinya untuk teman-teman? Apa ya? Ya pokoknya semangat aja lah, semangat udah pasti sehat, pasti sembuh, itu aja. Dukungan keluarga penting nggak Bu Siti? Iya, penting. Apalagi pasangan keluarga, ya. Pokoknya kan kita kalau lagi kayak gini kan apa ya, kayak sensitif. Sensitif. Jadi lebih ke pasangan lebih ngerti gitu harusnya. Pokoknya dukungan keluarga, anak sangat penting ya. Suami, anak. Bu Siti ada naik berapa kilo? Udah nimbang? Saya kayaknya kemarin belum banyak sih, paling berapa ya kemarin waktu nimbang 61,2. Terus sekarang 62. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Lumayan. Baik, berarti ini motivasinya sahabat-sahabat. Jadi intinya tetap semangat untuk sahabat-sahabat yang masih pasti sehat, pasti sembuh, pasti kembali seperti semula. Betul. Pokoknya yang pernah mengalami COVID lalu cemas berkepanjangan ya sama. Awalnya pasti sulit tidur, tapi sulit tidurnya ada yang cuma sebulan, ada yang berbulan-bulan gitu, ada gitu. Nah, tapi yang jelas itu semua karena cemas. Nah, mungkin untuk sahabat-sahabat video ini wawancara dengan Bu Siti menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat semua. Pokoknya salam bangkit untuk sahabat semua, sukses terus, ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Saya Arya Surya dan di samping saya ada Bu Siti Haena. Undur diri, semoga untuk sahabat-sahabat semua nular kesehatannya. Amin. Oke, saya undur diri, sukses terus, salam bangkit untuk semua. Bangkit. Bye-bye. Nah, ini bapaknya nih.